Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari materi etiologi kriminal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rada Nurmala dengan stambuk 040202000373 dari kelas C14, mata kuliah kriminologi viktimologi dengan dosen pengampu Dr. Hardianto Janggi SH MH. Saja yang pertama, apa yang dimaksud etiologi kriminal dan apa fokus kajiannya? Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Menurut Wahyu Muljono, etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau membahas asal-usul atau sebab musabab kejahatan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan korban? Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui suatu perbuatan dan komisi yang melanggar hukum pidana. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan korban? Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui suatu perbuatan dan komisi yang melanggar hukum pidana. Selanjutnya, sebutkan 3 perundang-undangan yang mengatur definisi korban. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa korban adalah yang mengalami penderitaan fisik dan mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa korban adalah yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Yang ketiga atau yang terakhir, Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, bahwa korban adalah orang atau perseorangan atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental atau emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan hak asasi manusia, korban juga dan ahli warisnya. Soal yang terakhir, bagaimana peran korban dalam kejahatan? Ada 3, yaitu korban mempunyai kesempatan untuk tampil, artinya seorang korban diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian kesaksian baik secara lisan maupun tertulis untuk mengungkap tindakan kriminal tersebut. Yang kedua, korban diberdayakan atau ada yang memberdayakan korban atau tidak di luar sistem. Dalam hal ini, korban berhak mendapatkan perlindungan dari polisi atau aparat penegak hukum untuk mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir, meminimalisasi penyalahgunaan wewenang secara langsung. Di sini pihak korban bisa melakukan kerjasama dengan aparat untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti dan saksi dalam mengungkap tabir kejahatan tersebut. Tadi jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.